Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Cira Chaniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di kota Palembang. Diduga api dipicu kebocoran kompor gas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima 3.400 kotak suara untuk didistribusikan ke sejumlah TPS. Pemerintah Desa Prabu Menang budidaya sayur selada untuk roda perekonomian desa. Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang pada Senin siang. Diduga api dipicu kebocoran kompor gas dari rumah salah seorang warga yang sedang memasak. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar 2 rumah panggung milik warga di kawasan Lorong Saudagar Yucing, Kelurahan 34 Ulu, Seberang Ulu 1 Palembang pada Senin siang. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api sulit dijinakkan. Dibantu warga, petugas damkar berupaya memadamkan api agar tidak menjalar ke lokasi sekitar. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali terlihat dari rumah milik warga bernama Ciima. Api pun membesar sehingga membuat warga sekitar panik. Meski belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun ada dugaan api berawal dari kebocoran kompor gas yang ditinggal pergi pemiliknya saat sedang memasak. Api dari bawah kayaknya, belum tahu gitu. Rumah siapa itu, Pak? Rumah Cima. 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 Kita lihat api sudah besar gitu, Pak? Iya, tahu-tahu sudah besar api itu. Dari atas atau di bawah itu, Pak? Dari bawah. Mungkin apa dia nih masak ninggal ke kompor, belum tahu. Belum tahu, Pak, ya? Pastinya. Sempat suara ledakan nggak, Pak, terdengar? Gimana? Sempat ada suara ledakan nggak? Ledakan. Oh, nggak ada. Nggak ada ledakan, ya? Cuman ini, Pak, ya? Cuma langsung yang berkena memang material tuh rapuh semua. Seorang warga mengalami luka bakar akibat musibah ini langsung mendapat pertolongan dari tim medis petugas PMI. Sementara api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 6 unit mobil pemadam ke lokasi kebakaran. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menerima 25 laporan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Sejauh ini pelaku perkara pembakaran lahan yang diterima Kejati Sumsel diduga adalah perorangan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan saat ini telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Hingga pertengahan Oktober 2023, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menerima SPDP 25 laporan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten, Kota di Sumatera Selatan. Dari 25 SPDP yang diterima, baru 1 perkara yang sudah dieksekusi, dan sisanya masih tahap 1 dan 2 serta tahap penuntutan. Berdasarkan data dari Kejati Sumatera Selatan, sebagian besar perkara yang diterima diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan merupakan perorangan. Laporan SPDP terbanyak berasal dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang berjumlah 8 laporan SPDP. Diikuti Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau dengan jumlah 6 laporan SPDP. Para terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Laporan SPDP kemungkinan akan bertambah mengingat kasus karhutla masih terjadi di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan. Untuk perkara karhutla yang dapat dihimpun datanya yang sudah masuk itu ada 25 perkara ya, 25 SPDP itu dengan tahapannya yang untuk ini per Oktober ini ya, pertengahan Oktober ini. Jadi untuk SPDP itu untuk per bulan ini 2, kemudian sudah tahap 1 ada 18 perkara, untuk tahap 2 ada 1 perkara, pelimpahan untuk yang terbarunya belum ada, tuntutan sudah 3, kemudian eksekusi 1. Jadi total semua 25 ya.
Kejaksaan Tinggi imbau warga tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kabut asap serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Harga beras masih mahal di Kota Palembang. Harga beras berkisar di harga Rp13 hingga Rp14.000 per 1 kilogramnya. Kenaikan harga beras dipicu minimnya pasokan beras di tingkat distributor. Mahalnya harga beras telah dirasakan pedagang lebih dari 3 bulan terakhir. Harga beras di pasaran tak kunjung turun di Kota Palembang. Salah satunya di Pasar 7 Ulu, seberang Ulu 1. Hingga Minggu pagi harga beras belum ada penurunan harga. Beras jenis medium dan premium saat ini masih berkisar di harga Rp13 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Mahalnya harga beras telah dirasakan para pedagang lebih dari 3 bulan terakhir. Bahkan dalam 1 bulan harga beras sudah 3 kali mengalami kenaikan harga. Para pedagang dan pembeli mengeluhkan kondisi yang tak kunjung menurun. Naik juga ya? Iya, naik juga. Per kilonya berapa, Kak? 13.000. Sebelumnya? Sebelumnya 12. Udah berapa kali, Kak, kenaikan? 3 kali hampir. Beras sekarang lagi naik atau turun, Mbak? Naiknya Mbak, iya. Emang berapa, Mbak, sebelumnya? Sebelumnya cuma 13.000, sekarang Mbak 14,5 ada yang 15. Mbak, iya. Harapannya gimana, Mbak? Harapan kami ini sebagai masyarakat, semoga baik beras ini turun, Mbak. Jadi kita nih yang sesuai dengan masukan kita kan. Jadi kita nih baca balik normal lagi beras. Kenaikan harga beras dipicu minimnya pasokan beras di tingkat distributor. Meski demikian, pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras di pasaran agar tidak terus mengalami kenaikan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Krisis air bersih terus melanda warga Talang Ubi Pali selama 1 bulan. Sumur milik warga telah lama mengering. Setiap harinya warga menanti bantuan air bersih gratis. Warga Talang Ubi Barat, Kabupaten Pali setelah 1 bulan kesulitan air bersih, akhirnya mendapatkan bantuan air bersih dari Polres Pali. Warga pun langsung menyerbu mobil tangki pembawa air bersih yang datang ke wilayah mereka. Selama musim kemarau, 100 keluarga di daerah Talang Ubi Barat dilanda krisis air bersih. Akibat kemarau panjang membuat sumur milik warga menjadi mengering. Sudah selama 1 bulan warga Talang Ubi kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan adanya bantuan air ini membuat warga senang. Sebagai RW 06, RT 8, 9, dan 10, masyarakat kami memang saat ini kekurangan air bersih. Jadi kami mengucapkan terima kasih dari Polres Pali yang telah berpartisipasi kepada masyarakat kami untuk memberikan air bersih. Polres Pali memberikan bantuan air bersih sebanyak 10.000 liter kepada warga Talang Ubi Barat, Kabupaten Pali. Polres Pali memberikan air bersih kepada warga yang berdampak kekurangan air bersih karena pada saat ini musim kemarau. Berapa banyak ini dan dibagikan? Berapa tangki? Tangki sebanyak 2 tangki atau 10.000 liter air bersih dibagikan kepada warga masyarakat Talang Ubi Barat. Wilayah Talang Ubi merupakan salah satu wilayah yang cukup parah terdampak kekeringan. Untuk membantu warga, pemerintah daerah bersama lembaga lain seperti BPBD dan juga TNI Polri silih bergantian menyalurkan air bersih ke wilayah tersebut. Dedi Ruansyah melaporkan dari Pali.